Teng rasane ati kang nandang sengiting liang hanyawa aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jalo ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumako ngandika tresnan iki yen to aku sliramu ratiakoni senadyan donga harap bisa nampa bakal tak joko yen durung kepisah mring kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang dalilo aku kudu kelangan nimas mustika ning ati dongaku siji tresna iki abadi dodo dewan ning asmara kuat ati kewula anggen kula lapo tresno datang kendak saking sapa tak rewangi tak pateni laire tresna kang suci kasenatan yen aku sliramu isenya biji luar biasa. Silvi Gumalasari. Bukan. Wangi, tak pateni. Kok marah? Enggak. Ini hari kemerdekaan loh. Bukan Silvi, Adela. Loh, Niken Salindri. Amin. Ayo. Duduk. Kamu duduk sana. Boleh duduk. Sini.
Chris, Sandy, Adela. Oke, kita duduk. Oke. Ininya, grupnya. Biar luar biasa katanya Nisrina kan hari ini hari kemerdekaan menjelang betul, kemerdekaan. Iya, betul. Emang udah merdeka? Loh, bulan Agustus itu merdeka. Mana yang Makanya ngomong bulan begitu? orang-orang merdeka gitu Oh. kan. Merdeka dari diri sendiri yang Itu di yang masa paling lalu penting. gitu. Betul, itu yang paling penting. Oh, yakin? Ada siapa sih kok cantik banget? Makasih. Kok ada cantik? Dia kok lagi cosplay lemper. Iya, dia lembar. Enggak. Dia Squid Games. Hari ini aku kan tadi habis jalan-jalan. Kemana? Ke sebelah, kantor sebelah. Enggak, kalau kantor sebelah bukan gosip. Oh, tukar informasi. Bukan informasi. Validasi informasi. Bukan validasi informasi yang menjelaskan sesuatu hal yang perlu dijelaskan. Oh, kamu bikin kesalahan lagi. Enggak, Apakah kesalahanmu dicari? Enggak. Apa kamu cari-cari kesalahan? itu dia. Aku kira kesalahannya dia yang dicari. Nah, kali ini teman-teman semuanya kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Karena cilik-cilik sudah bisa nyanyi sinden. Cile pinter ngaji. Lewat gede. Hati MC. Kan suaraku bisa kan sinden kan? Bisa. Bisa. Tapi kalau kamu nih menurut aku memang bisa nyanyi enak kok suaramu. Tapi kalau nyanyi dalam hati gitu kan. Nah, kali ini sobat Selai semuanya kita kedatangan Chris, Sandy, Adela, Pratiwi, yang tadi sudah membuka slideshow dengan lagu yang lagi viral sekali ya, Ayang-Ayang ya. Semoga nggak kena royalti. Kan lagi rame banget sekarang ya di mana-mana. Iya, gitu padahal kan. sebenarnya tuh ya kalau menurut aku kayak lagu-lagu Indonesia diputar di mana-mana itu untuk semakin mengenalkan lagunya gitu kan. Ya kita nggak muter lagu-lagu luar. Tapi sebelum kita ngobrol sama Chris, Sandy. Sandy ya, Hah? ada yang lucu juga lewat tadi di Instagram. Apa? Suara ada tempat yang muterin suara burung. Hotel. Kena juga. Padahal kan burung siapa kita nggak tahu. Itu suara burung siapa kan kita nggak tahu. Kalau pendapatku sih ya, sebenarnya ini pendapatku ya. Maaf kalau salah, nanti kalau viral ya nggak apa-apa biar aku terkenal. Wow. Sebenarnya sih nggak masalah gitu loh dengan adanya si wadah yang mengatur royalti ini gitu. Cuman kan kita juga harus bisa tahu gitu kemana. Ya tuh ada lari- batasannya. Nggak lari royaltinya itu kemana gitu kan. Kemarin kan si Ari Lasso sempat rame di Instagramnya. Royaltinya masuk cuma 700 sekian, sedangkan pembayaran royalti dari setiap restoran, hotel itu bermiliar-miliar. Terus Iya. kemana uangnya? Kan Nah, perlu ditanyakan. Terus juga banyak musisi-musisi yang mereka tuh emang udah bilang udah nggak apa-apa pakai aja, kita nggak akan Ada beberapa. Tapi kan yang mengambil bukan musisinya, tapi yang lain. Nah, makanya itu kan Musisinya tinggal ngambil apa? Hikmahnya. makanya sebenarnya dengan adanya peraturan seperti itu sih nggak apa-apa. Tapi kan kalau transparan kan enak. Harus lebih tegas sih Iya, sebenarnya. kalau nggak transparan ya aku gabung sama tim Pati. Ya. Tapi itu jadi bikin kamu takut nggak sih, Iya, kayak Sandy? nyanyi lagu orang lain. Benar, apalagi kalau misalnya yang dia lagi viral gitu. Aduh, nanti dilirik kena gitu. Iya, ada ketakutan diri sih di situ. Oh, berarti sekarang udah ini ya muncul ya akhirnya ya ketakutan itu ya. Oh my Oke, god. tapi Sandy mengawali menjadi seorang sinden itu sejak kapan? Sejak umur 4 tahun. Itu awalnya dari orang tua kah atau Sandy sendiri ngelihat orang-orang sekitar atau mungkin ada inspirasi siapa artis gitu? Gini, jadi dulu tuh aku sering ikut masku tuh musisi dangdut. Aku selalu ikut kemana-mana, ke sana gitu. Terus masku bilang, nggak mau tuh jadi penyanyi, enak dapat duit gitu. Yaudah anak kecil kan kayak suka lah. Iya. Jadi kayak yaudah nekat-nekatan gitu. Itu di usia Umur berapa? berapa? Waktu udah mulai oke aku ikut nyanyi gitu. Oh iya, masih 4 tahun belum SD lah An. Iya, masih playgroup. Mas Iya, playgroup. masih mau masuk Tapi kan playgroup. anak-anak sekarang kan luar biasanya mungkin ya umur 34 kan sudah terbiasa dengan situasi seperti itu akhirnya dia bisa gitu. Terus kenapa kayak pilihnya tuh kayak sinden gitu? Kena kan sekarang nih anak-anak zaman now gitu kan maunya kayak yang lagu-lagu indie, lagu apa? Atau gitu paling apa. enggak dangdut, Kenapa namanya koplo sinden? ambiar gitu. Dulunya sih dangdut kayak
mungkin gak tahunan tuh dangdut saya. Terus lama-kelamaan tuh kayak suka lagu Jawa, soalnya kayak adem sampai gitu ya. Ada AC-nya apa di atas? Ada blowernya mungkin. Nanti kita bahas lagi ya Sandy ya, perjalanan Sandy saat menjadi sinden mulai dari 4 tahun sampai profesional sekarang ya. Apa sih suka dukanya, karena setiap perjalanan pasti ada nggak enaknya, ada enaknya gitu ya. Jadi untuk sobat Slay semuanya jangan kemana-mana, tetap di Slay Show. Kita tadi juga sudah membahas gitu ya isu-isu yang sedang hangat sekali di dunia ini ya, di negara ini. Terus juga kita kan jadi mikir kayak profesi-profesi yang mereka mengharuskan untuk menyanyikan lagu orang lain kayak ini tadi gitu juga gimana terus nasibnya kalau memang harus seperti itu, kan nggak mungkin kita akan menyanyikan lagu luar terus gitu kan, kasihan musisi-musisi yang di Indonesia nggak bisa kayak ngeflorin lagu. Apa nyanyi lagu Mawang aja? Itu ada royaltinya kalau lagunya Mawang. Pokoknya intinya gini loh, sebenarnya lagu semuanya itu dinyanyikan, yang aku tangkep, apapun lagu yang kamu nyanyikan itu masuk di wadah itu, apa namanya tadi? Nah, itu jadi royaltinya pembayarnya ke situ, nanti dari wadah itu yang membayarkan ke setiap musisinya. Iya betul. Ya, semoga gitu. bisa dikaji ulang lah Ya, ya. udah Tidak apapun itu, memberatkan siapapun. apapun itu keputusannya, waktu terus berjalan dan keputusan-keputusan itu terus digodok gitu lah ya. Nah, tapi sebagai seorang musisi gitu, ada Sandy di sini, jangan sampai takut berhenti berkarya gitu kan. Terus kita masuk juga tadi dia udah mulai berkarya di umur 4 tahun. Awalnya dangdut. Ya, terus akhirnya belajar sinden di usia 10-an berapa gitu. berarti udah berjalan 6 tahun baru akhirnya Iya. ngesir sinden gitu ya. Tapi itu apa kayak Sandy. ya. Tapi kalau Sandy sendiri ikut itu nggak sih, kan biasanya kalau sinden tuh ada Sanggar. Iya, sanggar. Ada sanggarnya. Ikut nggak sih? Enggak, aku nggak ikut. Berarti kayak personal. Oh, pribadi berarti ya. Kalau sanggar nanti takutnya terikat, nggak bisa dipanggil sana, panggil sana. Oh gitu, independen. Masuk akal. Tapi kalau otodidak nggak kesulitan? Atau mama emang punya basic gitu? Atau mas justru yang ngajarin? Nggak ada, keluarga nggak ada yang bisa nyanyi. Berarti kayak ya udah bisa sendiri Iya. gitu. Karena berarti berkat anugerah terpendam gitu dari Tuhan gitu Dan kan. YouTube. Nah, Sandy sendiri awal kali profesional menjadi seorang sinden apakah di umur 10 tahun itu atau 11, 12, 13 baru profesional? Kalau 10 tahun belum berani, soalnya belum berani. bisa kayak suara dalam belum bisa. Terus bisanya? Masih udah besar kok tapi bisanya. Kayak Umur berapa? SMP. SMP Iya. berarti Itu baru kayak 14, bisa. 19 lah ya. Bisa berani ngeluarin Skillnya apa ya sih? Kayak jiwa nyanyi sindennya gitu. Auranya. Emang sekarang Sandy umur berapa? Umur 18. SMA kelas berapa sih? Kelas 3. Iya. Oke, berarti secara tidak langsung kamu berprofesi seorang sinden dan pelajar. Iya. Ya. Menemui titik kejenuhankah atau menemui titik kenyamanankah dengan melakoni dua hal tadi, sekolah sama nyinden? Sinden itu kayak jadi hiburan buat aku. Jadi kan pagi sampai sore kita sekolah terus mikir terus. Tapi kalau malamnya nyanyi langsung kayak hilang semua bebannya. Tapi kan katakanlah kalau seorang sinden kan biasanya acaranya itu kan semalam suntuk Iya, tuh iya. gitu. Apakah paginya juga pernah mengalami kayak aku malas sekolah wis libur aja capek gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Oh, berarti bertanggung jawab sekali ya, dua-duanya jalan. Tapi pernah nggak sih kayak contoh Niken ya, Niken kan pernah kayak dipanggil spesial ikut pagelarannya siapa gitu. Kamu pernah nggak sih kayak gitu kan karena kamu independen ya? Pernah nggak sih kayak dicomot gitu di pagelarannya siapa wayang apa gitu? Ini loh ini. Tadi lihatnya aku. Kalau yang kayak event-event besar kayak belum. Belum. Tapi kayak panggilan kemana-kemana gitu ngejob kemana Iya, aja sih biasanya? Pernah.
Masih daerah Jawa sih. Paling jauh kemana? Nikahan atau acara Ya, apa pernah gitu? Paling jauh kayak Blitar Dampit gitu. Luar biasa. Iya. Tapi Sandy sendiri menjadi seorang sinden, apa yang memotivasi kamu agar maksudnya sinden ini kan salah satu apa ya, kalau dibilang musisi tapi yang memang tetap mengingatkan bahwasanya Jawa itu ada. Itu apa yang memotivasi kamu? Saya nggak mau menjadi seorang sinden, kan rata-rata berkata itu tadi Gen Z, seumuran kamu kan mending pilih menjadi solois, menjadi seorang singer gitu daripada seorang sinden. Mungkin aku udah terlalu nyaman di Jawa gitu loh, kayak tentang bahasa-bahasa Jawa, senandung Jawa, jadi kayak ngerasa ini aku gitu. Iya. Sudah menemukan titik itu nyaman. Tapi pernah nggak mencoba nyanyi pop, nyanyi dangdut klasik, terus nyanyi rock mungkin? Kalau pop sama dangdut udah pernah, tapi kayak ya udah tetap sinden. Berarti secara tidak langsung kamu nyamannya ada di sinden. Iya. Apa teknik-teknik tertentu yang membuat kamu nyaman saat bernyanyi? Kan sinden kan suara perut. Tapi suka banget. Apalagi nada-nadanya tinggi banget gitu. Gimana ya? Kayak ya udah aku berjalan aja, nggak ngerti itunya gimana. Oh kayak gitu. Tiba-tiba kayak Iya, nemu sendiri. Kayak improve juga itu keluar sendiri. Ditahan juga nggak bisa. Kayak aku nanti mau gini juga nggak bisa. Jadi spontan ya. Mungkin justru itu yang akhirnya menjadi tantangan yang dicintai sama Sandy ya. Ada kreativitas tersendiri yang muncul gitu. Tapi orang tua mendukung Sendika karena kan kalau orang tua aku dulu awal kali kan saat aku terjun ke dunia entertain nggak didukung karena takutnya nanti sekolahnya amburadul, terus jiwa-jiwa anak-anaknya juga kehilangan. Kamu mau apa? ini dia bilang terbengkalai, gedung kali terbengkalai. Jiwa-jiwanya tertukar. Bukan tertukar. Apa ya, kayak semacam kamu nggak mendapatkan remajamu gitu loh. Remajamu artinya buat bekerja gitu. Apakah orang tua kamu dua-duanya mendukung atau malah dia harusnya gini loh, nanti gini. Ntar aja deh selesaiin sekolah. Alhamdulillah sih mendukung, soalnya ya nggak mengganggu juga. Jadi kayak aku diberi kebebasan mau milih ama enggaknya, tapi aku milih untuk terusin aja. Oke. Tapi kamu ada latihan rutinnya nggak sih Sandy? Karena kamu kan otodidak, tapi kamu punya jadwal sendiri nggak? Aku seminggu paling nggak harus latihan tiap hari apa, terus selama berapa jam gitu? Enggak sih, tergantung moodku. Pokok satu minggu itu harus ada latihannya gitu. Oke, nggak boleh sampai libur ya? Iya. Terus kayak mungkin ngafalin lagu-lagu terbaru gitu juga nggak? Iya, ada Susah. susahnya. Karena kan lagu Jawa sekarang lumayan ya. Nadanya, ininya, Liriknya. cendernya, Lebih ke liriknya sih, kalau nadanya kayaknya setiap orang kan punya nada masing-masing. Kayak contoh nih Serena dari W ke C kan. WC. Kalau Putru kan dari Y ke E, Y. Tapi pernah nggak sih, maksudnya kan Sandy itu masih SMA gitu kan, yang mana bener kata Putu, anak-anak muda itu dia punya seleranya masing-masing. Kalau dulu ini pengalamanku, karena aku tuh suka dangdut, rata-rata ketika aku mendengarkan lagu dangdut itu respon dari lingkungan itu kayak yang lapo yang ngrungokno lagu iku gitu, ngapain sih dengerin lagu kayak gitu. Pernah nggak kamu punya pengalaman yang dimana kamu sudah terjun nih sebagai pelakunya, penyanyinya, pernah diremehkan gitu loh, pernah nggak? Suka lagu-lagu Jawa. Iya, lapo sih ketinggalan zaman kayak gitu-gitu, pernah nggak? Pernah sih, tapi aku jawabnya juga gampang. Iya, apa tuh? Kayak, lah kenapa sih uang aku juga dapat duit, nyanyi aku, kamu kan nggak ikut. Ya harus. Ya, aku yang dapat duit, aku yang kaya, aku yang repot, lu. Tapi kalau aku sih aku nambahin ya Sen ya, nggak apa-apa diomongin sama orang tuh nggak apa-apa. Dengan kamu diomongin pasti kamu akan lebih naik. Banyak orang yang penasaran sama kamu, makanya bikin kontroversi kayak aku. Paham kan? Oke. Dia ini kita Mirza. Tapi saya sendiri awal kali menjadi seorang sinden profesional, ingat nggak berapa fee yang kamu dapatin? Fee pertama. Fee pertama kali, dan kalau aku dulu fee pertama kali itu dapat uang 15.000 sama dapat nasi kotak 2 kali.
Awal dulu. Kalau kamu? Awal-awal. Tapi kan masih sing dulu banget. Kan aku masih nggak sampai sedulu juga. Maksudnya aku masih dapat 50 gitu. Iya. Itu berapa? Pertama kali Pertama kali. dapat yang benar-benar profesional dikasih uang gitu. Kalau pertama kali banget aku nggak dapat. Soalnya aku kayak masku main, jadi aku harus ikut. Jadi kayak contoh maksudnya kalau bahasa anak sekarang itu nge-branding diri sendiri. Iya. Kalau bahasa kita mungkin nyumbang-nyumbang dulu ya, biar dapat tempat gitu loh. Emang Mas apa? Main gendang? Ya. Oh ya? Perlu kita undang itu nanti. Berapa itu? Sekarang umur 24 sudah. Oh ya cuma beda tahun lah sama aku. Kamu berapa? 25. Iya nanti Masnya suruh kesini ya. Aku tuh pengen banget belajar gendang soalnya. Kan sulit kan, tapi tuh enak dia yang bikin gayeng lagu. Aku mau kenalan. Mau Sama kenalan. kendangnya. Berarti bapak sama ibu ini ada Nisrina Pak Bu yang Ada kenalan mantu, deh. sama anak jenengan. Aku tukang calon kendang. mantu terbaik mamamu. Nanti akan kita lanjut lagi sama teman semuanya ngobrol sama Sandy. yang cilik kita. Terus nanti kita bisa nggak ya kira-kira diajarin sama Oh Sandy iya, tekniknya cengkok. Iya, gitu. Arya sama Putu kan sudah bisa nyanyi, maaf. Arya sama Putu udah bisa nyanyi, tapi kalau misalnya ditantang pakai tekniknya Sinden, kira-kira bisa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Live Show. Aku penasaran banget di segmen ketiga ini apa aja sih sebenarnya teknik yang perlu dipelajari oleh seorang sinden. Karena itu tadi suaranya udah beda, cara nyanyinya beda, Beda, gitu terus kan. kayak ada cengkok-cengkok tersendiri yang itu khas sinden gitu kan. Itu apa ada latihan lu kok tertawa terkejut. Ya emang kita suka mengejutkan kok ya. Apa latihan yang setiap hari harus di Tekniknya apa? ya teknik Paling yang setiap utama. harus diulang-ulang biar suaraku semakin melengking, biar suaraku ini gitu. Itu sih. Nada tinggi-tinggi. Tapi pakai suara perut. Ya apa caranya? Yang kayak Aku Ayo, bisa. ayo, Bisa. Aku bukan enggak karena suaraku, karakter suaraku itu ada sopran. Bukan alto. Aku bisanya suara perut yang keroncongan itu loh. Beda cerita itu, beda cerita. Tapi memang menjadi seorang sinden kan menurut aku pribadi kan sering harus pakai suara perut falset gitu kan ya. Kamu sendiri pernah nggak sih punya pengalaman tiba-tiba yang Kecepet. waktu nyanyi tiba-tiba suara nggak keluar, Inisialnya Fronka yang nggak nyampe. pitchy atau apa gitu pernah? pernah kalau gitu. Pernah ya? Ya nggak sering sih tapi pernah. Terus malu banget kayak gitu terus kayak tiba-tiba astagfirullahaladzim pengen berhenti aja gitu atau malah justru dibuat guyonan atau langsung improve. Tak terusin aja sih. Iya sih bener sih. Show must go on kalau di atas panggung itu mah apapun yang langsung mic-nya terjadi. ditaruh. Iya. Oh berarti juga ya tambah ngapain? Tambah ya? malu. Tapi apa yang dilakukan waktu menemui masalah itu? Kayak tiba-tiba nggak ngapain gitu. Mungkin kayak lebih sering balikin badan sih aku. Tapi ketawa. Oh balik badan ketawa. Iya. Mungkin untuk menghilangkan rasa malunya tadi ya, iya. gitu ya. Iya. Kita nyanyi lagi. Tapi kamu sendiri menjadi seorang sinden kan sekarang sinden-sinden juga banyak ya, apalagi sinden barusan keluar juga banyak. Dari kamu sendiri apa yang membuat orang harus memakai jasa kamu? Apa yang menurut kamu yang membedakan dengan sinden yang lain? Mungkin sih kalau semua sinden hampir sama, tapi mungkin karakternya juga beda-beda. Terus juga kan kalau dicari sekarang itu sinden yang kayak heboh sendiri gitu loh, enggak yang kayak sinden malu-malu gitu. Betul yang ada jiwa entertaining Ada juga ya. ada kayangnya. Ada kayak kadang ada ngobrolnya juga. Mau belajar gitu tapi belum bisa. Belajar sama ini betul. Dia bisa kemana-mana. Dari sini ke Malang habis itu ke mana lagi. Tapi Sandy kan sekarang masih SMA. Iya. Terus kalau waktu nyanyi semalam suntuk gitu ikut wayang kah atau ikut campur sari kah juga atau bagaimana kamu?
Kalau wayang belum pernah. Belum. Kalau campur sari terus kayak kesenian bandeng jalan itu Pernah. sering banget. Nah itu dari ibu atau bapak, papa, mama gitu nganterin kah atau kamu berangkat sendiri motoran terus ngendarin mobil sendiri gitu? Naik bandengnya. Ya nggak bisa dong. Anterin sih, soalnya belum tega buat ngelepasin gitu kan masih sekolah juga cewek. Terus kayak gerombolannya kan cowok-cowok, itu yang buat belum tega. Tapi apakah kakakmu kayak apa rata-rata kakak-kakak yang lain ya di cewek nih masuk entertain sedangkan aku tahu di entertain juga gitu kamu dikasih buat kamu jangan gini loh dek A B C D E gitu atau kakakmu lebih ya sudah yang penting hati-hati gitu. Iya lebih kayak itu. Oh, Pokok gitu. hati-hati terus kayak ya wes percaya diri aja, jaga diri gitu-gitu. Jadi emang gini ya, kalau misalnya memang sudah dikasih tanggung jawab yang sudah diberikan tanggung jawab, sudah diberikan kepercayaan itu rasa tanggung jawab kita semakin gede ya Cindy akhirnya ya. Tapi ngomongin masalah sinden, siapa sebenarnya sinden favorit kamu yang menjadi kiblatmu untuk berkarir? Siapa ya? Tapi aku suka dengerin semua sinden soalnya. Tapi kayak yang paling Jadi role kamu. role model. Kayak suka sama improve-nya, suka sama stage action-nya, kayak gitu-gitu. Ada nggak? Apa ya? Mungkin Yaniken itu. Karena dia sekarang emang lagi. Dia juga masih SMA nggak sih? Ya masih SMA. Iya. Iya kan ya, masih SMA juga, sama kayak Sandy. Ikut ini juga nggak, reguleran juga nggak kayak di kafe-kafe ngisi apa namanya, ambiaran, orkes semian gitu. Orkes semi. Orkes semi ngisi ya reguleran juga ya? Iya. Di mana? Di kafe di Malang pokoknya, tapi lupa namanya. Tapi itu kayak setiap hari atau cuma kayak by call aja. High call. Jadi kayak kalau dibutuhin aja gitu. Atau tiap Kamis, tiap Senin, tiap ini? Enggak. Oh. Seru ya, enak ya. Pernah nggak tiba-tiba suaranya tuh kayak habis gitu? Suaraku lagi serak tapi aku harus. Iya. Nanti manggung. Nah, masalahnya kalau itu bukan penyakit, Apa itu? ada. Oh ada hal-hal mistis. Ya. Serius? Ya, kalau di sinden itu jarang orang suara habis karena sakit. Jarang banget. Oh, Tapi habis karena sesuatu. Kamu pernah waktu itu? Sering. Tapi emang ya dulu tuh sempat ada kayak cerita-cerita kayak antar sinden gitu kalau kayak ini tuh kayak mainnya tuh kayak Iya, Mainnya tak kasat mata gitu. iya gitu dibuat apa-apa. Nah, berarti kalau kayak gitu, apakah ada misalnya mau tampil itu ada ritual yang harus dilakukan supaya aman-aman aja gitu? bukan ritual sih, mungkin kayak nyebut ke leluhur-leluhurnya gitu. Cuma dalam hati doang ngomong Kayak udah biar lancar gitu kan, lancar sampai ya sampai selesai gitu. Apa yang paling sesuatu yang paling apa ya namanya? Bukan paling serem, Mistis. tapi bukan paling parah yang pernah kamu rasakan. Sampai kayak apa? pernah aja lo nggak pernah. Itu Dia tadi katanya. lebih ke kayak sakit tenggorokan aja. Jadi nganunya tuh ke suara. Tapi waktu keluarinnya itu yang agak Ngeluarin apanya? yang ngeluarin itunya. Oh, dia kayak masuk gitu. Iya. Tapi maksudnya biar sembuh lagi. Dikeluarin itu biar sembuh kitanya. Tapi pernah nggak sih, maksudnya ini kayak di luar mistis ya, kayak pernah nggak sih emang bener-bener lagi sakit, emang kondisi sakit gitu. Aku walaupun sebatuk apapun, sepilek apapun nggak pernah habis suaraku. Jadi habisnya cuma gara-gara itu. Wah, keren banget ya. Ada kayak gitu juga ya. Ya kan kita tinggal di daerah yang memang turun temurun ada istiadat. Iya. Gitu. Aku kira itu tuh hal-hal yang misalnya datangnya itu kayak ke penari, pemain peran, Kalau penari kira aku gitu. pernah tahu. Kalau penari kan kebanyakan maksudnya itu adalah hal yang sering kita ketahui gitu. Ternyata penyanyi juga kayak gitu ya. Iya. Tapi walaupun nggak di sini juga ada. Kayak mbaknya pernah lihat nggak? Kayak orang hajatan terus kayak nasinya nggak bisa makan. Oh ya, Nasinya tiba-tiba bau gitu, iya. Ada kendala-kendala gitu ya. Iya. Itu nggak bisa kita jauhkan dari hal-hal Itu biasanya ya di orang-orang yang menikah, kayak mantenan kayak gitu tiba-tiba baru dimasak berapa menit gitu, terus
ditinggal sebentar dibuka udah bau, udah basi gitu. Pernah saya seperti itu ya. Ya keluar dari Kayak mau percaya nggak percaya beberapa ada yang terjadi seperti Nah, itu. balik lagi saja ke pembahasan menjadi seorang sinden ya daripada kayak gitu karena kan sekarang hari Kamis ya, bahaya sekali bahas masalah kayak Ini gitu. kismis. Nah makanya dulu banget itu kan ya. Sandy sendiri pernah mengalami kayak contoh nih waktu nyanyi tiba-tiba minder atau grogi gitu. Apakah pernah mengalami seperti itu? Kalau grogi pernah, tapi kalau sampai minder nggak pernah. Soalnya kayak aku percaya diri, aku punya ini, suaraku gini, lebih enak daripada yang lain gitu. Bukannya sombong, tapi udah percaya diri. Punya keunikan sendiri ya. Tapi kalau di track nih ya ke mungkin keluarga yang atas-atas, lurus-lurus, apakah ada juga keluarga yang mungkin menurut orang tua biar mbahmu tuh juga suka sinden atau suka nyanyi gitu. Cuma suka berseni sih, tapi nggak ada yang sini. Tapi semuanya ini ya di kesenian ya. Ada beberapa yang terjunnya ke kesenian. Iya. Nah, kalau kita ngomongin sinden itu kan nggak cuman melulu tentang suara dan juga bagaimana kamu bisa punya jiwa yang entertaining gitu. Ini masalah baju juga yang beberapa waktu lalu sempat viral gitu. Maksudnya bajunya sinden kok terlalu terbuka, kok kebayanya jadi kayak gitu. Kayak yang crop. Iya, terus yang belahannya bisa sampai tinggi banget kayak gitu. Nah, kamu menanggapi hal tersebut itu gimana? Apakah itu termasuk salah satu ngikutin zaman atau ya sebenarnya pakemnya tuh kayak gini loh? Pernah nggak mempelajari hal itu? Tapi jangan dibahas dulu ya karena kita akan jeda pariwara. Oh my Salah gosh. satunya tetap di slideshow. Oke, tadi pertanyaan dari Nia Serina Terkait dengan outfit gitu kan, maksudnya sekarang kan semakin berkembangnya zaman gitu, banyak sekali desain-desain yang baru gitu. Nah, apakah dari Sandy sendiri tiba-tiba lupa, dari Sandy sendiri itu ada penilaian terkait dengan aku kalau misalnya mau nyinden berarti aku harus pakai outfit yang seperti ini, jangan yang terlalu gimana-gimana gitu enggak? Iya, soalnya kan pakemnya juga yang nggak terbuka seperti itu juga. Jadi kayak pandangan orang juga nggak kemana-mana. kayak memang kayak jari gitu ya, harus yang jari kayak gini gitu, kayak yang bukan yang di belahannya begini itu bukan gitu. Pakemnya pokoknya ini ya, paling enggak dia udah press sama Ya, kayak tapi Jawa nggak yang banget terbuka lah. banget Iya, gitu ya. Iya, kan? Tapi pernah nggak sih, sorry ya, pernah nggak waktu kamu di job gitu, ayo manggung di sini tapi outfitnya dari aku, mau nggak mau harus pakai ini, pernah nggak kejadian kayak gitu? Nggak pernah sih. In case nanti ke depannya ada hal terjadi seperti itu, kira-kira kamu bakalan ya apa di Sandy? Di Sandy? Ya mungkin ya aku bilang aja kalau aku nggak mau pakaian dari sana. Soalnya kan pikirannya juga mungkin pasti ya kebuka. Kalau boleh minta request warnanya aja gitu kan. Oh, berarti kalau nanti aku nyepakno sendiri yang warnanya sama gitu ya. Jiwa-jiwa independen yang berani untuk punya prinsip gitu Karena ya. kita kan nggak tahu orang itu ada niat apa kan. Jadi mending kita prepare, lebih percaya sama diri sendiri aja. Prinsip Nah, terakhir nih sebelum Sandy nyanyi lagi gitu. Apa pesan buat teman-teman seumuran kamu kalau mau menjadi seorang sinden atau menjadi seorang performance yang berhadapan dengan banyak orang? Mungkin kalau emang bener mau ya, jadi kayak prinsipnya dari sekarang, kayak kamu harus jadi kayak gimana, maunya sampai kayak gimana gitu, percaya diri juga itu paling penting. Soalnya jadi penyanyi juga susah, banyak yang mikir kayak penyanyi kayak pasti sifatnya elek, arek nakal gitu. Padahal nggak semuanya. kecuali dia. Kenapa kamu? Gak, aku pernah gitu kan masalahnya. Kamu
Ini penyanyi malam pasti nakal. Masa bisa? Aku ngerem, aku tadi mau bilang kamu cewek nakal. Pasti kamu dibawa kemana-mana. Ya dibawa kemana-mana, tempatnya di mana-mana. Kan sama aku nggak tempat doang. Makanya, gitu. Tapi kalau kamu nih ketemu sama orang yang dulu kan namanya setiap orang pernah punya pengalaman direndahkan atau tidak dipercaya gitu. Tapi dengan kamu bisa mengejar impianmu akhirnya sekarang bisa, apa yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang yang dulu mungkin sedikit menyakitkan untuk kamu? Buat mereka Ya. yang nyakitin aku. Gimana ya? Buat yang pernah kayak yang pernah Ya udah lo, mungkin let it ngomong flow. yang enggak gitu. Ada nggak pesan gitu? Ya mungkin jangan suka ngerendahin orang. Saya kan nggak tahu masa depan orang gimana. Luar Ya, biasa. siapa tahu nanti yang ngerendahin kamu tiba-tiba butuh pertolongan kamu kan kita nggak pernah tahu. Itu versi soft spokennya. Nah, versi hard spokennya gimana? Tahu kan? Gimana kan kehidupan di sekarang? Kamu di mana? Kamu makan apa? Kamu bisa apa? Lihatnya gimana? Kamu di mana? Iya sorry ya, kamu kan di bawah, aku sekarang di atas. Oke deh, luar biasa ya pokoknya ya. Ya. Buat Sandy, thank you so much sudah datang ke Betul, sini. apapun Ya, yang terjadi sama sharing. Sandy, kalau nanti udah terkenal jangan lupa untuk nggak apa-apa melihat ke bawah untuk mengingat kalau kita asalnya dari mana gitu. Yang pastinya pesan aku sih jangan sombong ya, harus jangan rendah sombong, hati. jangan sombong lah maksudnya sombong nggak apa-apa tapi ke orang yang memang perlu kita sombongin tapi jangan sombong ke setiap orang gitu karena yang bisa membuat kamu naik juga orang-orang di sekitar. Betul. Sukses untuk Sandy dan tentunya juga untuk Papa Mama terima kasih sudah mendukung Sandy sampai ada di titik ini. Semoga Sandy bisa membanggakan lebih lagi ya. Dan tentunya juga kita mau ucapkan terima kasih untuk sobat Sela yang sudah menyaksikan episode hari ini. Karena sekarang tanggal 15 kan, tinggal 2 hari lagi menuju 17 Agustus. Semoga Sekarang 14 ya? Sekarang 14, berarti 3 hari hari lagi. lagi. Semoga nanti saat 17 Agustus kita semuanya bisa merasakan kemerdekaan diri kita dan lingkungan kita. Merdeka apapun itu. Betul, merdeka apapun itu ya. Kita mau coba terima kasih untuk semuanya. Satu Persembahan lagu terakhir dari Sandy. Kita nyanyi lagi ya. Boleh siap, sikat lagunya. Kita berdiri aja Kita nyanyinya. keluar, Iyalah. Ya udah kita keluar. Ang mas kowe sing Sandy Adalah